Selamat siang Pak Made, apa kabarnya hari ini? Saya lihat hari ini Bapak tidak bersemangat dari kemarin-kemarinnya. Ya, Kira-kira ada yang mengganggu suasana hatinya nggak? ya, selamat siang, Bu Rus. Kabar sih baik-baik saja, namun kondisi sekarang itu sudah sedikit tidak enak karena ada hal yang mengganggu di pikiran saya nih. Oh begitu Pak. Nah kalau boleh saya tahu nih, apa kira-kira yang mengganggu atau yang bisa saya bantu Pak? Dan apa kira-kira yang Bapak inginkan atau yang Bapak ingin cari dari diskusi kita hari ini? Mudah-mudahan ya, masalah yang mengganggu pikiran saya ini, Ibu dapat membantu saya nih. Bapak bisa saja. Masa sih Bapak punya masalah serius? Seberapa berat sih masalah yang yang mengganggu pikiran Bapak? Kalau Bapak berkenan nih, silakan Bapak berbagi pada saya apa masalah yang Bapak hadapi. Dan coba Bapak ceritakan kira-kira apa sih yang mengganggu pikiran Bapak? Gini Bu Rus, kemarin kan memang kebetulan saya dapat jadwal supervisi dari pengawas nih. Nah, setelah disupervisi, pengawas tersebut meninggalkan ruangan. Selanjutnya, saya dipanggil nih sama Bapak Kepala Sekolah. Awalnya sih biasa-biasa saja. Kenapa sih setelah selesai supervisi itu saya dipanggil gitu? Dipanggilnya itu karena apa Pak? Di awal sih kemungkinan masih kepikiran karena tidak seperti biasanya Bapak Kepala Sekolah itu memanggil itu. Nah, kebetulan sih waktu mengajar itu saya ditegur sama pengawas. Beliau bilang bahwa saya mengajar itu tanpa buku teks, melainkan saya menggunakan sumber-sumber lain ya yang mungkin itu menurut pandangan saya di awal meragukan saya sehingga dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh begitu, saya kira masalahnya apa, tapi Bapak kan mengajarnya tidak jauh berbeda dari tidak di buku teks itu. Walaupun ya itu dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Nah terus bagaimana tanggapan Bapak terhadap kepala sekolah? Nah, saya jelasin saja sesuai dengan apa yang memang saya pikirkan. Nah, saya bilang ke bapaknya bahwa saya mengajar dengan sumber lain itu masih tetap berpatokan dan mengacu pada kurikulum yang sedang berlaku pada saat ini, meskipun saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh jadi yang membuat Bapak tuh kurang bersemangat hari ini tuh, tapi itu kan bukan masalah yang serius Pak. Kalau menurut saya sih bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikannya bahwa kita mengajar itu menggunakan media mengajar lain asalkan sesuai dengan kurikulum dan tidak jauh berbeda dari isi buku teks itu sendiri, seperti yang sering kita dengar itu loh Pak terkait dengan Merdeka Belajar. Terus bagaimana pandangan Bapak terkait masalah ini? Kalau boleh saya tahu loh Pak. Pemikiran Ibu tuh hampir sama juga dengan pemikiran saya yang terkait dengan Merdeka Belajar itu sih. Tapi ya kurang tahu juga gimana pemikiran dari Ibu pengawas dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, asalkan kita sudah mengajar sesuai dengan kurikulum, menerapkan materi pembelajaran itu yang sudah sesuai dengan profil belajar siswa, yang menurut saya itu sih baik-baik saja. Dan nanti di buku teks itu menurut pandangan saya nih, buku teks itu digunakan sebagai mungkin pengayaan atau referensi yang lain begitu menurut pandangan saya. Tapi menurut pandangan ya kurang tahu juga sih. Menurut Ibu Ya gimana? benar juga sih Pak. Iya benar juga sih Pak. Mungkin dari permasalahan yang Bapak alami itu ya, kira-kira solusi apa yang bisa Bapak terapkan? Bukannya sebelum Bapak atau menggunakan sumber-sumber belajar lainnya itu dan menyusun RPP, Bapak sudah mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah dan diketahui juga oleh kepala sekolah. Bukan begitu Pak? Nah, ini yang mungkin jadi pandangan Bapak Kepala Sekolahnya ya. Nah, pertama, saya memang belum pernah menghadap sama Bapak masalah saya akan menerapkan sumber lain gitu. Namun, mulai karena memang masalahnya ini, nah saya akan mulai untuk menghadap ke Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu lagi jika memang ada hal-hal yang ingin lain seperti harapan Bapak Kepala Sekolahnya. Mungkin saya akan berkonsultasi dan mengklarifikasi terlebih dahulu sebelum memanfaatkan sumber lain tersebut. Karena yang saya lihat menggunakan sumber lain itu ya hal-hal yang terjadi di dalam kelas sudah mampu memotivasi. Namun karena memang harapan bapaknya seperti itu ya mungkin nanti apapun yang saya lakukan harus ya berkonsultasi dulu lah. Mungkin itu yang mungkin saya akan lakukan, Bu. Nah dari solusi yang sudah Bapak utarakan tadi, kira-kira
solusi apa yang akan Bapak terapkan dalam waktu dekat ini, Pak? Mungkin dalam menyusun segala bentuk rancangan, rancangan itu memang saya akan susun sendiri. Namun sebelum saya terapkan di dalam kelas, ya terlebih-lebih harus minta dulu persetujuan, mungkin dikoreksi atau di hal-hal tambahan lain, atau mungkin ada hal yang dikurang dari kepala sekolah. Itu yang akan dilakukan, sehingga nanti pada saat melakukan proses supervisi, ya itu semuanya atas seizin beliau. Mungkin gitu, Bu. Begitu ya Pak. Nah, selain dari Bapak itu berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah juga, kira-kira Bapak bertanyanya mungkin atau konsultasinya dengan siapa lagi selain kepada Bapak Kepala Sekolah terkait penyusunan programnya itu? Biasanya sih di sini ada juga memang teman yang ajak sering konsultasi, teman sejawatnya. Kita juga kemungkinan pernah melakukan sharing-sharing dulu. Tadi minta masukan dulu kepada teman-teman yang lain. Di sini juga ada memang waka kurikulum yang berperan terhadap hal tersebut. Memang itu yang nanti yang mungkin di awal sebelum nanti disupervisi sama kepala sekolah kembali. Mungkin itu yang mungkin, Bu. Ya, baiklah Pak, mungkin dengan apa yang Bapak lakukan ke depannya tidak akan ada lagi masalah mungkin ya dalam kita mengajar. Terus kita tuh dapat mengajarnya dengan inovatif di kelas, dan tidak kalah pentingnya itu adalah Pak, apa yang kita lakukan tidak semata-mata hanya adalah untuk semata-mata untuk siswa kita sendiri, agar mereka dapat belajar sesuai dengan profil belajar mereka. Kan gitu Pak ya? Iya, terima kasih banyak Ibu. Segala masukan Ibu dari diskusi ini yang membuka pikiran kembali bahwa ada sesuatu atau kelemahan-kelemahan yang saya lakukan itu harus diperbaiki kembali. Terima kasih banyak ya sudah melakukan sharing bersama. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ke depan menjadi lebih baik lagi. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga. Mungkin nanti ke depannya kita bisa saling berkomunikasi lagi dan bisa saling sharing juga. Iya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih banyak Ibu.